Dan ini adalah contoh dari variabel global. Nah, variabel global itu dideklarasikan di luar fungsi atau function dan memiliki lingkup yang global dan hanya dapat diakses di luar fungsi, ya, dideklarasikan di luar fungsi dan juga memiliki ruang lingkup di luar fungsi tersebut dan bisa diakses di luar fungsi tersebut, ya. Kita bisa modifikasi yang latihan 9 tadi, ini kita kopikan saja. Copy, kemudian kita pastekan, ya. Nah, kita kalau tadi, ya, x-nya ini kita definisikan di dalam function. Nah, kalau di sini kita deklarasikan di luar function, ya. Jadi di sini, ya. Jadi kita deklarasikan di luar function. Jadi functionnya ini. Function isinya hanya menampilkan nilai x, ya. Nah, sampai di sini dia hanya menampilkan nilai x, ya. Nama functionnya masih coba, ya. Kita tampilkan coba, ya. Nanti kita lihat tampil enggak atau dia, ya. Lalu, nah, ini yang ditampilkannya, yang dipanggilnya oleh coba ini adalah function yang ini, ya. Nilai x, yang x di sini. Kemudian kita coba panggil di sini di luar function sebuah nilai ini, nilai variabel x di dalam function adalah x, ya. Lalu kita coba simpan, ya. Simpan dengan nama latihan 10 titik php, ya. Save as. Kita coba jalankan localhost php latihan 10. Oke, di sini disebutkan warning undefined variable x di line 4, ya. Nih, line 4 tidak bisa ditemukannya nilai variabel x-nya. Kemudian nilai variabel x di dalam function adalah 5, berarti ini. Ini kan coba, berarti kan menampilkan x nih. Di sini berarti 5-nya nggak ada, ya. Yang ketemu baru ini, ya. Jadi supaya lebih detail, ya, supaya kita tahu pemisahnya, ya, sebelum ini kita bisa tambahkan sebuah enter terlebih dahulu, ya. Nah, ya. Coba kita simpan, kita, ya. Nah, jadi supaya lebih jelas, ya, di sini disebutkan bahwasanya variabel x ini tidak ditemukan. Kemudian ketika dipanggil nilainya tidak, nih coba ini hasilnya di sini, ya. Berarti nilai 5-nya tidak terbaca, ya, ketika fungsinya dipanggil. Tapi ketika dipanggil secara manual di luar function, nah, itu nilai variabel di dalam function adalah x, dia tampilkan 5, dan berkebalikan dengan latihan yang 9 sebelumnya. Ini dibuat di dalam function. Ketika dipanggil, ya, ini coba, ya, ini panggil langsung tampil 5, kemudian error di 7 karena x-nya tidak ditemukan. Ketika dijalankan nilai 5-nya tidak ada. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan variabel global. Nah, variabel global ini bisa dibedakan lagi menjadi 2 buah. Ada yang disebut dengan PHP global keyword, yaitu dengan menambahkan keyword global, dan juga ada yang disebut dengan global index, ya. Nah, kita modifikasi saja, ya. Kita modifikasi latihan 10 ini. Nah, kita tambah sebuah variabel satu lagi, ya. Misalnya y. Nah, sama dengan misalnya 10, ya. Titik koma. Fungsinya masih coba, atau kita ganti dengan yang lain, misalnya
namanya bebas ya, tapi coba aja nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kita ingin panggil dia di dalam function ya. Nah, ini kita function, coba buka kurung, nah echo nilai. Nah, ini kita hapus saja, kita modifikasi seperti ini, kita tambahkan dia supaya dia bisa diakses di dalam function ini. Kita buat keyword ya, atau kata kunci global ya, global. Nah, kemudian variabel x, kemudian koma, kemudian variabel y ya, titik koma. Nah, berarti setelah didefinisikan di atas, kita panggil di dalam functionnya. Kalau tidak kita panggil globalnya, maka dia tidak akan bisa dipanggil nantinya. Nah, kemudian kita buat di sini ya, y misalnya sama dengan x, kita tambahkan dengan y ya, titik koma lagi. Nah, cukup fungsinya ini. Berarti di sini fungsinya kita menambahkan nilai x dan y ya. Kita panggil di sini, nama fungsinya itu coba ya. Lalu kita coba panggil, tampilkan y ya. Nah, selain function, kita coba juga panggil secara manual apakah dia mau atau tidak ya. Nah, ini y, kita panggil y. Kita coba jalankan ya, kita coba jalankan. Kita simpan latihan 11 ya, latihan 11 titik php. Nah, kita lihat di sini localhost php latihan 11. Nah, hasilnya adalah 15 ya. Nah, kita coba ini ya. Nah, ada dampaknya atau tidak ya, kita simpan. Nah, tidak tampil ya. Nah, kalau ini kita sembunyikan, nah, ini kita tampilkan. Juga ya, tahu bedanya. Berarti 10 ya. Nah, cobanya tidak kita panggil pun itu bisa, tapi kali ini kita tetap tampilkan juga bisa ya. Nah, oke, bisa dipahami ya. Jadi yang menjadi kata kuncinya di sini adalah global, supaya dia bisa diakses di dalam sebuah function ya. Nah, di sini 15 ya, 15 kalau kita tampilkan echo y-nya. Nah, tapi kalau seandainya fungsinya tidak kita tampilkan, nih seperti ini, nih kita nonaktifkan cobanya, fungsinya kita nonaktifkan, yang ditampilkannya adalah 10. Kenapa 10 yang ditampilkan? Karena dia mengambil nilai dari y yang di atasnya. Ini kan y sama dengan 10. Sementara kalau yang sudah kita rubah di sini adalah y sama dengan x tambah y. X-nya tadi 5 dan y-nya adalah 10. Makanya kalau kita aktifkan function, kemudian kita panggil lagi nilai y-nya, nilainya akan berubah menjadi 15. Hasil pertambahan dari 5 dengan 10. Nah, ini disebut dengan variabel global keyword. Kemudian ada satu lagi disebut dengan variabel global index ya. Nah, ini variabel global index ini variabel global yang di dalam sebuah array ya.
bagi yang sudah belajar algoritma dan pemrograman tentu akan paham array itu apa. Nah, array berarti sekumpulan data yang bisa disimpan di dalamnya ya. Jadi bagi yang belum paham nanti silahkan dipahami tentang arraynya terlebih dahulu. Nah, indeks ini memegang nama variabel. Array ini juga dapat diakses dari dalam fungsi dan dapat digunakan untuk memperbarui variabel global secara langsung. Nah, kalau PHP global keyword tadi kan kata kunci global yang digunakan untuk mengakses variabel global dari dalam suatu fungsi. Untuk melakukan itu, kata kunci yang digunakan adalah global ya. Kalau ini berarti kata kunci yang digunakan nanti adalah global dan ada indeks ya. Kalau sudah belajar array pasti akan sangat familiar ya. Nah, kita masih gunakan ya latihan 11 ini, kita modifikasi saja isi codingnya ya. Variabelnya masih sama 5 dan 10, functionnya namanya boleh masih coba. Nah, kalau tadi kita keywordnya global, kalau sekarang keywordnya adalah ya $global ya. Nah, kayak gini. Nah, globalnya adalah huruf kapital ya, global. Pakai S ya, global ya. Nah, kalau yang sudah familiar dengan array pasti kita menggunakan kurung siku ya, kemudian kutips y, kutips lagi, nah baru siku ya, siku. Nah, kemudian sama dengan ya. Yang ini kita hapuskan saja karena nanti globalnya ini sudah menampung nilai yang ada di sini ya. X5 ketika X dipanggil tentu 5-nya sudah ikut secara otomatis ya. Nah, ini kelebihan kalau kita menggunakan konsep array ya. Dan di sini kita mulai dengan $, kemudian global lagi. Oke, huruf besar ya, global ya. Kemudian kurung siku, ini $nya kita hapus saja, X ya. Nah, karena dia teks ya, nah kita kasih kutip ya. Nah, di sini kan Y kita copy paste saja biar cepat ya. Kita mau tambahkan dengan Y ya, tambah. Nah, kita copy aja ini ya supaya cepat ya. Nah, kemudian jangan lupa titik koma ya atau semikolon ya. Kemudian ini kita naikkan ke atas biar rapi ya. Nah, kita panggil variabelnya setelah itu. Coba nama variabelnya dan kita tampilkan nilai dari Y ya. Kita simpan dengan nama latihan 12 titik PHP. Save ya, kita buka. Localhost, localhost PHP ya, latihan 12 ya, 15 ya hasilnya. Nah, ini disebut dengan PHP global index ya. Nah, jadi dia menyimpan sebuah variabel dalam bentuk array. Hampir sama dengan variabel global, hanya saja bisa disimpulkan ya apa perbedaan yang tadi ya dengan yang global index tadi. Kalau kita buka filenya nih, latihan 11 ya. Nah, ini bisa
bisa dibandingkan ya. Ini cuman keywordnya global. Kalau sebelum kita gunakan, kita definisikan ulang lagi X dan Y nya. Tetapi kalau sudah dalam bentuk array, cukup kita panggil nilai Y nya di dalam array ya, dengan keyword globals ya. Nah, ini yang menjadi pembeda dalam PHP global keyword ya. Oke, selanjutnya masih ada satu lagi materi tentang variabel, yaitu statik, yang akan kita bahas dalam video selanjutnya.